Hari ini aku akan jalan 60 km. Oke, jadi aku memulai tantangan ini jam 9 pagi Dan itu sangat panas sekali. Jadi di tantangan ini aku hanya boleh bawa tas, charger, power bank, TWS, dan aku nggak boleh bawa bekal, makanan, minuman, dan nggak boleh lari maupun numpang kendaraan ke orang. Targetnya simple, berangkat dari rumah menuju ke pantai Lombong sekitar 30 km. Dan nggak hanya sampai di situ saja, aku harus masih balik lagi ke rumah, yang artinya total perjalanan sekitar 60 km. Aku di sini nggak latihan sama sekali, nggak ada persiapan fisik maupun segala macamnya. Yang ada cuma modal nekat doang. Kerja bagus. Oke guys, menurut Google masih kurang 5 jam lagi untuk bisa sampai ke pantai Lombok, karena kita masih OTW 10 km, hampir sampai 10. Masih kurang 20 km dan cahaya sudah trik sekali. Kalian bisa lihat, wah. Di titik ini aku merasa sangat kepanasan dan juga ingin sekali rasanya minum dan istirahat sebentar. Sekarang jam 12 dan aku harus mencari masjid, karena kalau tidak, wah, kakiku ya. Dan ternyata di daerah sini sangat sulit sekali mencari yang namanya masjid. Ya ada satu atau dua, dan ketika aku bertemu dengan masjid, aku merasa kayak, oh mungkin di depan lebih asik nih masjidnya nih. Jadi aku menunda terus sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan itu sama sekali nggak ada yang namanya masjid, guys. Pantai Lombang. Panas guys. Gila, nggak ada orang. Oke guys, jadi butuh 1 jam lagi untuk pergi mencari masjid ketika saya cek di Google Map. Dan ya, tetapi itu worth it walaupun kaki saya sakit, akram, ya bodo amat lah. Yang penting bisa lihat view bagus kayak gini bro. Lihat, wow. Ya, di sini aku hanya menghibur diriku agar melihat, oh ini suasananya sangat indah sekali, padahal itu biasa saja. Ya, mungkin ini yang aku merasa kayak indah-indah aja sih kalau ini. Dan di sini aku merasa sangat capek sekali, dan ya akhirnya aku istirahat dulu sebentar karena masjid masih membutuhkan 1 jam perjalanan, dan ketika aku menjalani ternyata butuh 2 jam untuk sampai ke sana. Ya guys, ketemu masjid. Kakiku mulai sakit. Lihat guys, kakiku belang guys. What the fuck, kakiku belang. Kerja bagus. Jadi kita akan review sedikit. Wow, the big fish guys, the big fish. Wow, look at that. Apa ini, lele kah? Tolong. Kita cambukan kaki kita dulu. Aduh, nikmatnya. Setelah selesai beribadah dan juga istirahat, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke jalan. Selang beberapa menit dari perjalanan, aku di sini merasakan sangat lapar, yang dimana aku melihat orang membawa bingkisan itu sangat menggoda diriku, tapi apalah daya, aku malu untuk memintanya, dan jadi aku ya menghibur diri untuk menghilangkan rasa lapar ini, meloncat-loncat kayak menikmati pemandangan yang ada di Swiss, padahal ya biasa aja. Dan di sini aku sok bijak anjir. I am free bro, I am free. Ya, ini yang menurut saya, ketika kalian berpergian sendirian, entah itu kemana, itu rasanya beda sekali. Apalagi tidak ada yang bisa melihat kalian di sini. Lihatlah betapa bebasnya dan betapa indahnya. Ya, walaupun kaki, badan, tenggorokan, perut, semuanya merasakan apa yang saya tahan.
Oke. Kita hampir menuju. Udahlah, jangan menghibur diri. Bilang aja lu nyesel kan. Aslinya lu pengen pulang, tapi karena udah kejauhan ya mau tidak mau lu harus nyelesain kan. Pas. Setelah pas 25 km, kaki terasa semakin sakit dan juga terasa ingin berhenti ada, tapi karena kita harus menyelesaikan ini terlebih dahulu, kita harus sampai, lalu kita harus istirahat. Setelah sampai tidak boleh istirahat. Let's go guys. Rasanya itu ada di suatu titik waktu. What the fuck? Kayak ini sakit banget, asli sakit banget. Asli. Kaki bagian sini ini sakit, bagian sini seperti tertusuk-tusuk dan kesemutan. Rest dulu, nggak bisa, tidak sampai, tidak boleh istirahat. Guys, karena sakit dada dan juga kram bagian lutut dan paha, akhirnya aku rasa aku tidak bisa pulang, dan tapi aku harus mencapai tujuanku, yaitu pergi ke Pantai Lombang. Dan tadi aku nelpon teman aku yang jadi kurir, dan aku minta tolong kepada dia untuk menjemputku nanti malam. Sorry guys, karena udah tidak bisa, ini sudah batasanku guys, gak bisa. Gila guys. Ini sepi banget jalanan, sudah jam 5 sore, dan kemungkinan karena teman aku tadi nggak bisa, tadi bilang aku bakal ya antara milih menginap di pantai atau cari tumpangan. Suasana mulai sunyi dan gelap, jalanan semakin sepi. Jadi buat menjaga-jaga agar kewarasanku tetap waras, akhirnya aku memutar musik motivasi dan membayangkan diri aku menjadi David Goggins walaupun aku di sini sangat ketakutan. Ya guys, kalian nggak salah, kalian bisa lihat dari mukanya itu udah ketakutan banget. Stop thinking, worrying, looking over shoulder, wondering, doubting, fearing, hurrying, hoping to see you with God. Stop it, just do. Yes. Ya guys, di titik ini aku sudah merasa panik, dimana aku memikirkan banyak hal. Pertama, ketika kalau ada segerombolan anjing yang datang, aku dipastikan nggak bisa lari. Dan yang kedua, aku masih nggak sanggup untuk menjalankan perjalanan ini, karena di estimasi Google Maps itu membutuhkan 2 jam perjalanan, dan dimana ini sudah mulai gelap, suasana sudah mulai sunyi, dan udah ada suara azan berkumandang walaupun itu suaranya sangat jauh. Dan ketiga, di sini aku mencoba untuk mendistraksi pikiran-pikiranku ke dalam motivasi, namun ketika aku sudah mencoba untuk memotivasi diriku sendiri, pada akhirnya aku malah berhalusinasi guys. Aku melihat ke depan kayak udah berkunang-kunang, dan juga melihat ada anjing besar yang akan datang memakan diriku. Ya, walaupun itu ternyata adalah seorang bapak-bapak yang lagi bawa rumput, dan untungnya Numpang ada pickup guys, let's go. Lombang. Coba. Coba. Dari kota kok coba. Antara ke Lombang. Pantai Lombang. Oke. Mission failed. We'll get them next time.
Udah kancana ya lah. Oke. Siapa? Jujur di sini aku kebingungan mau jawab apa. Aku takut orangnya itu kaget lalu merasa kasihan. Jadi aku lebih memilih untuk berbohong lalu mengarang cerita saja bahwasanya aku bersama temanku mau pergi jalan-jalan ke Pantai Lombang. Tak, ini ring kanja pon, ring kota juga. Oh. Orangnya tak bisa asa, ambu. Jadi, aku lihat terus lagi, woi. Para depan ada asa. Kalau dipikir-pikir ceritaku memang nggak logis, tapi kayaknya orangnya itu kayak oh jadi ya untungnya aku selamat dari pertanyaan-pertanyaan itu. Walaupun begitu, aku sungguh bersyukur ada bapak ini dan aku sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak ini karena sudah menyelamatkanku dari tempat anta beranta yang sepi dan gelap, guys. Akhirnya sampai, guys. Oh, sampai masih jalan lagi. Jujur, aku mau minta maaf kepada kalian semua kalau aku menggagalkan peraturan dari challenge ini. Ya, aku rasa ini challenge-nya akan berakhir gagal karena melanggar aturan, tapi ini demi keselamatanku, Paha guys. sakit, kram juga, kaki berdenyut-denyut, nyeluh. Dan ketika sampai di pantai, aku merasa sangat lapar, pusing dan segala macam. Ingin sekali aku tidur. Dan mau tidak mau, aku harus beristirahat di tempat ini. Dan ketika aku ingin menikmati pemandangan, ada teriakan dari seorang warga penjaga atau apalah itu, jangan di sana, woi pergi, diteriakin. Jadi aku mau nggak mau harus pergi dan mencari tempat yang lain. Jujur di sini kakiku udah sulit untuk jalan. Dan akhirnya aku mencoba untuk menelepon temanku, semua yang aku punya kontaknya aku teleponin. Dan ya, terima kasih kepada teman SD ku yang telah menolongku dari keganasan dunia malam ini. Dan seperti biasa, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan komen. Kalau suka boleh subscribe, kalau nggak suka boleh dislike aja. See you the next video. Bye. Ya, betul sekali. Dia adalah teman saya yang menyelamatkanku dari keganasan kegoblokanku sendiri. your bones, and I